Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Leni Oktaviani Bursembiring, kelas D dengan program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai resensi dari sebuah jurnal. Adapun judul dari jurnal tersebut ialah State Bureau in Indonesia and its Reforms. Lalu, identitas lainnya dari jurnal tersebut ialah sebagai berikut. Penulis dari jurnal tersebut bernama Nurdiana Gaus, Sultan Sultan, dan Muhammad Basri. Lalu, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016. Dan yang terakhir, jurnal ini diterbitkan oleh Taylor dan Francis Group. Dalam jurnal ini sendiri, akan ada beberapa indikator yang akan saya jadikan resensi. Antara lain ialah yang pertama, sinopsis atau garis besar dari isi jurnal tersebut. Yang kedua adalah kelebihan ataupun keunggulan yang terdapat dalam penulisan jurnal tersebut. Yang ketiga merupakan kekurangan dari jurnal tersebut. Dan yang terakhir ialah saran ataupun pendapat pribadi saya mengenai jurnal tersebut. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada indikator yang pertama dari resensi berikut. Ialah sinopsis. Adapun sinopsis dari jurnal tersebut, dampak global dari manajemen publik baru atau NPM merupakan sebuah aspek utama dari neoliberalisme. Tidak dapat disangkal karena hal ini melampaui batas negara dan hambatan bahasa. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan NPM bervariasi dari satu negara ke negara lain. Karena hal ini disesuaikan dengan kondisi konseptual unik masing-masing negara. Kondisi tersebut mencakup faktor sosial budaya, latar belakang sejarah, kecenderungan ideologi, dan sistem pemerintahan tertentu yang berlaku. Untuk menggambarkan hal ini, artikel ini berfokus pada reformasi tata kelola publik di Indonesia. Dengan mengkaji kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebaran NPM atau New Public Management secara global dan adaptasinya terhadap nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Lalu, indikator berikutnya yaitu mengenai kelebihan ataupun keunggulan yang terdapat dalam penulisan jurnal berikut. Adapun keunggulan yang pertama ialah jurnal ini banyak menampilkan sejarah birokrasi di Indonesia yang lengkap dari awal mulai masuknya ilmu administrasi ke Indonesia. Selanjutnya, jurnal ini juga mengkaji berbagai aspek birokrasi di Indonesia pada masa reformasi dengan rinci. Lalu, di dalam penulisan jurnal ini, terdapat kajian yang kritis dengan memasukkan berbagai pendapat maupun teori dari berbagai tokoh atau ahli dalam administrasi serta birokrasi. Dan kelebihan yang terakhir ialah di dalam jurnal ini, banyak menampilkan area sasaran perubahan birokrasi, serta hasil yang ditargetkan tercapai mengenai kesuksesan birokrasi masa reformasi dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, itu tadi merupakan kelebihan ataupun keunggulan yang dimiliki dari jurnal tersebut. Lalu, kita masuk pada indikator ketiga, mengenai kekurangan dari jurnal tersebut. Adapun kekurangan dari jurnal ini ialah yang pertama,
Dalam jurnal ini kurangnya dituliskan mengenai perbandingan sistem birokrasi era reformasi dengan era saat ini. Lalu kekurangan yang kedua dalam jurnal ini ialah kurangnya penambahan hal-hal mengenai contoh nyata manfaat birokrasi serta administrasi kepada masyarakat pada saat era reformasi tersebut. Kedua hal tersebut merupakan kekurangan yang dimiliki dari jurnal tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada indikator resensi yang terakhir, yaitu saran. Nah, saran saya mengenai penulisan ataupun isi dari jurnal ini ialah yang pertama, agar dapat menambahkan mengenai apa saja perbandingan sistem birokrasi era reformasi dengan era saat ini. Lalu, penulis diharapkan dapat menuliskan contoh nyata manfaat birokrasi serta administrasi kepada masyarakat pada saat era reformasi tersebut. Lalu, tidak lupa hal yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dari jurnal ini ialah penulisan artikel ataupun jurnal ini bahwasannya birokrasi di Indonesia merupakan sistem yang telah diterapkan sejak dahulu. Konsep birokrasi yang diterapkan di Indonesia juga tak lepas dari campur tangan para penjajah Belanda. Di sini penulis membahas secara mendalam mengenai bagaimana konsep penerapan birokrasi pada saat sebelum era reformasi maupun saat era reformasi. Pada saat itulah, pemerintah juga mulai menerapkan sistem New Public Management atau NPM. Dalam pelayanan publiknya, hal ini ditujukan agar birokrasi serta pelayanan publik di Indonesia terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah menonton video berikut ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Rektorat Universitas Riau beserta para dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada resensi jurnal ini. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang menonton dan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan di dalamnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan jurnal kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pergi ke pasar, jumpa siaya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.